Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono, NIM 6211418027. Izin memaparkan penelitian dengan judul Pengaruh Permainan Tradisional SOS, Santalan, dan Engklek terhadap Kemampuan Motorik Kasar Siswa SDN 2 Mayanglor. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, permainan tradisional perlu dilestarikan supaya tidak hilang, digantikan oleh permainan modern, dan tentunya dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, kemampuan motorik kasar yang masih rendah dikarenakan kurangnya latihan fisik secara bertahap. Yang ketiga, latihan permainan tradisional dapat memperbaiki kemampuan motorik kasar siswa. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang. Yang pertama, anak belum dapat mengontrol gerakan anggota tubuh. Yang kedua, koordinasi antara mata, tangan, dan kaki belum terampil. Yang ketiga, kurangnya latihan motorik kasar secara bertahap. Yang keempat, belum ada latihan khusus untuk meningkatkan gerak motorik kasar. Yang kelima, pengetahuan tentang permainan tradisional masih minim. Selanjutnya, batasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, pengaruh permainan tradisional SOS, Santalan, dan Engklek terhadap kemampuan motor kasar siswa SDN 2 Mayanglor pada unsur kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak otot tungkai di kelas 4. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh permainan tradisional SOS, Santalan, dan Engklek terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar siswa di SDN 2 Mayanglor. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional SOS, Santalan, dan Engklek terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar siswa di SDN 2 Mayanglor. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama, sebagai bahan informasi dan referensi yang hendak meneliti tentang motorik kasar anak. Yang kedua, sebagai bahan ilmiah yang dapat berguna untuk bahan kajian atau informasi bagi pihak yang membutuhkan. Manfaat secara praktis bagi peneliti sendiri dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh permainan tradisional terhadap kemampuan motorik kasar. Bagi siswa, dapat memiliki pemahaman dan informasi bahwa peningkatan motorik kasar anak sekolah dasar dapat diperbaiki dengan permainan tradisional. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, permainan tradisional. Permainan tradisional yaitu suatu warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal serta dapat menimbulkan kesenangan bagi yang memainkannya. Selanjutnya, yang kedua, fungsi dan manfaat permainan tradisional. Fungsi permainan tradisional antara lain fungsi kognitif, dapat mengembangkan kemampuan intelijensi. Fungsi emosi, dapat memungkinkan anak dalam memecahkan masalah emosionalnya. Dan fungsi motorik, dapat berpengaruh terhadap berkembangnya kemampuan motorik seorang anak. Yang ketiga, kemampuan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini, yang pertama, ada pengaruh permainan tradisional SOS terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar. Yang kedua, ada pengaruh permainan tradisional Santalan terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar. Yang ketiga, ada pengaruh permainan tradisional Engklek terhadap peningkatan kemampuan motorik kasar. Berikut kerangka berpikir. Kemampuan motorik kasar, unsur kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak otot tungkai diberikan pretest berupa tes lari bolak-balik 4x5 meter untuk unsur kelincahan, tes lempar tangkap bola tenis untuk
unsur koordinasi mata tangan, dan vertical jump test untuk unsur daya ledak otot tungkai. Kemudian diberikan perlakuan berupa permainan tradisional SOS, santalan, dan engklek. Lalu diberikan post test dan selanjutnya hasil peningkatan kemampuan motorik kasar siswa. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen dan desain penelitian non-equivalent control group design. Non-equivalent control group design adalah desain yang diberikan pretest sebelum diberikan perlakuan dan post test sesudah diberikan perlakuan pada masing-masing anggota kelompok. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebas, permainan tradisional SOS, santalan, dan engklek. Variabel terikatnya yakni kemampuan motorik kasar. Populasi pada penelitian ini terdiri dari siswa kelas 4 SDN 2 Mayanglar dengan sampel berjumlah 21 siswa dan teknik sampling menggunakan random sampling. Instrumen penelitian terdiri dari tes lari bolak-balik 4x5 meter, tes lempar tangkap bola tenis, dan vertical jump test. Teknik pengumpulan data terdiri dari tes awal, perlakuan, dan tes akhir. Teknik analisis data terdiri dari uji deskripsi data, uji homogenitas, dan uji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon paired test. Selanjutnya, deskripsi data penelitian. Untuk variabel terdiri dari kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak otot tungkai. Untuk kelompok terdiri dari kelompok eksperimen 1 yang diberikan perlakuan berupa permainan tradisional SOS. Untuk kelompok eksperimen 2 diberikan perlakuan berupa permainan tradisional santalan, dan untuk kelompok eksperimen 3 diberikan perlakuan berupa permainan tradisional engklek. Masing-masing kelompok eksperimen terdiri dari 7 sampel. Hasil rata-rata pretest pada variabel kelincahan untuk kelompok eksperimen 1 yakni 18,07 dengan standar deviasi 0,71. Untuk kelompok eksperimen 2, 18,11 dengan standar deviasi 0,65. Untuk kelompok eksperimen 3, di 17,45 dengan standar deviasi 0,38. Hasil rata-rata post test pada variabel kelincahan untuk kelompok eksperimen 1 yakni 15,84 dengan standar deviasi 0,94. Untuk kelompok eksperimen 2, 16,96 dengan standar deviasi 0,63. Untuk kelompok eksperimen 3, 15,39 dengan standar deviasi 0,39. Hasil rata-rata pretest pada variabel koordinasi mata tangan untuk kelompok eksperimen 1 yakni 8,29 dengan standar deviasi 2,06. Untuk kelompok eksperimen 2, 4,14 dengan standar deviasi 2,79. Untuk kelompok eksperimen 3, 2,00 dengan standar deviasi 1,53. Hasil rata-rata post test pada variabel koordinasi mata tangan untuk kelompok eksperimen 1 yakni 9,57 dengan standar deviasi 2,4. Untuk kelompok eksperimen 2, 8,00 dengan standar deviasi 3,27. Untuk kelompok eksperimen 3, 4,14 dengan standar deviasi 1,21. Hasil rata-rata pretest pada variabel daya ledak otot tungkai untuk kelompok eksperimen 1 yakni 25,00 dengan standar deviasi 4,5. Untuk kelompok eksperimen 2, 19,86 dengan standar deviasi 5,58. Untuk kelompok eksperimen 3, 17,29 dengan standar deviasi 3,04. Hasil rata-rata post test
pada variabel daya ledak atau tungkai untuk kelompok eksperimen 1 yakni 26,29 dengan standar deviasi 4,99. Untuk kelompok eksperimen 2 20,86 dengan standar deviasi 5,58. Untuk kelompok eksperimen 3 19,57 dengan standar deviasi 3,10. Selanjutnya uji homogenitas. Rumus yang digunakan pada uji homogenitas yakni uji Levin dengan bantuan SPSS 20. Kriteria pengujian yang pertama nilai signifikansi atau nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka varian tidak homogen. Yang kedua nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka varian homogen. Tabel ini menunjukkan kelompok eksperimen pada variabel kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak atau tungkai masing-masing mempunyai nilai signifikansi 0,428, 0,218, dan 0,470 atau lebih besar dari 0,05, sehingga data kelompok eksperimen bersifat homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon Match Pair Test dengan bantuan SPSS. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata. Sedangkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Tabel hasil uji Wilcoxon kelompok eksperimen 1 menunjukkan kelompok eksperimen 1 yang diberikan latihan permainan tradisional SOS pada variabel kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak atau tungkai masing-masing mempunyai nilai probabilitas 0,018, 0,014, dan 0,024. Lebih kecil dari 0,05, maka kelompok eksperimen 1 HA ditolak dan HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan rata-rata. Tabel hasil uji Wilcoxon kelompok eksperimen 2 menunjukkan kelompok eksperimen 2 yang diberikan latihan permainan tradisional santalan pada variabel kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak atau tungkai masing-masing mempunyai nilai probabilitas 0,018, 0,017, dan 0,008. Lebih kecil dari 0,05, maka kelompok eksperimen 2 HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan rata-rata. Tabel hasil uji Wilcoxon kelompok eksperimen 3 menunjukkan kelompok eksperimen 3 yang diberikan latihan permainan tradisional engklek pada variabel kelincahan, koordinasi mata tangan, dan daya ledak atau tungkai masing-masing mempunyai nilai probabilitas 0,018, 0,016, dan 0,016. Lebih kecil dari 0,05, maka kelompok eksperimen 3 HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan rata-rata. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini yaitu kelompok permainan tradisional SOS lebih baik dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar unsur kelincahan dibandingkan latihan permainan tradisional santalan dan engklek. Kelompok permainan tradisional santalan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar unsur koordinasi mata tangan, dan kelompok permainan tradisional engklek lebih baik dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar unsur daya ledak atau tungkai. Cara yang diberikan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media pembelajaran bagi peneliti selanjutnya.
Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan memperhatikan kelemahan penelitian ini serta menggunakan sampel yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.